yang hidup di Alexandria, Mesir sekitar abad keempat Masehi. Dia adalah salah satu tokoh intelektual terkenal di zamannya. Matematika, filsafat, dan astronomi adalah semua bidang di mana Hippocrates terkenal. Salah satu kontribusinya adalah dalam bidang matematika, di mana ia meningkatkan pemahaman kita tentang geometri, terutama geometri neoplatonik. Dengan memasukkan konsep-konsep baru dan pendekatan pembelajaran yang inovatif, ia meningkatkan bagaimana pemahaman kita tentang geometri Yunani. Karya di bidang ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kita, tetapi juga membangun dasar untuk perkembangan matematika di masa depan. Selain itu, Hipatia juga dikenal membuat kontribusi penting, meskipun karya-karyanya dalam bidang ini tidak banyak yang bertahan untuk mengembangkan instrumen matematika seperti astrolabe dan pengukur sudut. Dalam bidang filsafat, Hipatia mengajarkan Neoplatonisme, yang jenis filsafat ini dipengaruhi oleh karya Plato dan menekankan konsep-konsep seperti pencarian kesatuan dengan Tuhan dan hierarki eksistensi. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat yang lahir di tengah keluarga keraton Yogyakarta. Beliau merupakan aktivis yang berpengaruh di masa kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan salah seorang pelopor pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. Semasa pertumbuhannya, ia memiliki riwayat pendidikan sekolah dasar Belanda atau Europees Law School di Yogyakarta selama 7 tahun. Kemudian, ia sempat melakukan studi kedokteran di Stovia dan berhenti karena masalah kesehatannya. Fungsi Ki Hajar Dewantara yang paling menonjol ialah berdirinya perguruan Taman Siswa bersama rekan-rekannya pada 3 Juli 1922. Berdirinya perguruan Taman Siswa menunjukkan untuk memberi kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi yang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia pribumi terbatas untuk menempuh pendidikan yang layak, dan juga ia memiliki teori yang ditanamkan dalam pendidikan. Teori yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan memiliki beberapa konsep. Yang pertama, Ingarso Sungtuludo, yang artinya pendidik atau guru harus menjadi teladan bagi muridnya dalam proses belajar mengajar, karena perlakuan guru akan ditiru oleh muridnya. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya seorang guru harus terlibat dalam aktivitas murid-muridnya, atau yang dimaksud dengan sang guru harus mendukung muridnya dalam proses belajar untuk meraih apa yang dituju dalam pembelajaran. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Konsep ini merupakan motivasi bagi pelajar yang sedang menempuh pendidikan karena mengandung dorongan kepada pelajar untuk meraih cita-cita yang dituju dan membebaskan para murid untuk berkarya dalam belajar dengan dukungan pendidik. Hipatia memiliki pengaruh besar dalam pendidikan, terutama melalui ajaran yang dia berikan kepada murid-muridnya tentang filsafat dan matematika. Dia dikenal sebagai guru yang sangat berbakat dan penuh dedikasi, yang membantu banyak siswa dan siswi menjadi lebih mampu berpikir kritis dan memahami lebih banyak tentang ilmu pengetahuan. Karya intelektualnya terutama dalam bidang matematika, filsafat, dan pendidikan masih terasa hingga hari ini. Selain itu, Hipatia juga memiliki pengaruh yang signifikan di dunia internasional, terutama di bidang akademis dan intelektual. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka pada masanya di seluruh dunia Helenistik saat menjadi guru dan pemimpin intelektual di Alexandria. Di bawah bimbingan dia, para akademisi dari berbagai daerah datang ke Alexandria untuk belajar, dan tulis-tulisannya yang terkenal tersebar luas. Pengaruh Hipatia ini bagaimanapun terus berlanjut seiring berlalunya waktu. Pengaruh Ki Hajar Dewantara mulai dari Volkaderwijs yang merupakan sistem pendidikan di masa penjajahan Belanda untuk memperluas pendidikan kepada masyarakat yang tadinya tidak berkesempatan untuk merasakan pendidikan layak, dan pendirian Taman Siswa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua,
Teori Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman dalam terciptanya kurikulum belajar 2013 di Indonesia. Yang ketiga, dalam ranah internasional, teori pendidikan Ki Hajar Dewantara berpengaruh dalam menciptakan pendidikan yang bertujuan mempersatukan kesatuan sebuah negara dengan para pelajarnya memiliki sifat mandiri dan berdaya saing tinggi. Kesimpulan, walaupun mereka menciptakan teori dalam bidang pendidikan, namun berbeda hasil yang mereka ciptakan. Seperti Hypatia menciptakan teori yang mengembangkan bidang matematika guna menyempurnakan dan mempermudah pelajar matematika bagi pengajar dan pelajar. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menciptakan teori sistem belajar mengajar yang efektif bagi pengajar dan pelajar yang sedang berjuang dalam proses pembelajaran.